Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah luar biasa, semoga adik-adik diberi kesehatan dan bisa belajar dengan baik oleh Allah. Adik-adik SMP Hasyim Asyari yang kami muliakan, di sini saya akan memberikan materi tentang COVID-19. Dan sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wiwi Hayati. Saya dari Puskesmas Tulangan, Bidan Puskesmas Tulangan. Kebetulan rumah saya di Desa Gerebakan Tulangan. Di sini saya akan memberikan materi tentang COVID-19 dalam rangka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Hasyim Asyari Tulangan. Sebelum acara dimulai, marilah kita menyaksikan video tentang COVID-19. Kami persilakan. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Uhu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Oke, kita masuk ke materi yaitu tentang COVID-19. Luar biasa ya adik-adik, ternyata virus itu sangat kecil sekali, sulit untuk dilihat. Oleh sebab itu adik-adik harus hati-hati biar tidak terserang sama virus corona sehingga adik-adik bisa belajar dengan baik. Apa itu COVID-19? COVID-19 bisa juga disebut dengan Coronavirus Disease Novel Cov 2019. Kenapa disebut dengan Disease Novel Cov 2019? Merupakan penyakit menular yang disebabkan virus bernama SARS-CoV-2 atau sering disebut virus corona. Virus corona ini ditemukan pada manusia sejak KLB. Muncul pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Menyebar cepat ke seluruh negara termasuk Indonesia, menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau disebut dengan COVID-19. Data terbaru, fakta kenapa banyak yang tertular dan meninggal. Karena masih banyak warga atau masyarakat yang tidak patuh untuk melakukan perilaku pencegahan. Luar biasa adik-adik.
di mana pada bulan April sampai Juli peningkatannya sangat cepat sekali, luar biasa. Banyak warga yang terserang penyakit virus corona dan banyak juga yang meninggal. Untuk gejalanya yaitu demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Mengapa COVID-19 menjadi sangat berbahaya? Karena menyerang semua usia, tidak peduli itu anak kecil atau orang tua. Namun, pada beberapa orang biasanya sangat fatal, yaitu pada usia lebih dari 60 tahun. Kemudian ada penyakit penyerta, seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung. Juga bagi penyakit yang rentan terhadap virus corona, yaitu antara lain kanker dan gangguan imun. Perlu diingat adik-adik bahwa batuk, pilek, demam, dan lesu letih belum tentu corona. Tetapi dalam masa pandemi adik-adik harus waspada. Apa waspadanya adik-adik? Adik-adik harus selalu memakai masker. Dianjurkan untuk memakai masker, terutama waktu keluar rumah. Kemudian sesering mungkin untuk mencuci tangan sehingga virus corona tidak menghinggapi di telapak tangan adik-adik sehingga tidak sampai tertular penyakit virus corona. Bagaimana cara penularan virus corona? Ini ada gambar bahwa penderita virus corona, dia waktu itu batuk, dia tidak mengerti bagaimana etika batuk. Sehingga percikan ludah terkena manusia lain sehingga timbullah virus corona, tertularkan virus corona. Kemudian berjabatan tangan. Kenapa adik-adik berjabatan tangan itu bisa menularkan virus corona? Pada waktu penderita batuk, itu kalau orang tidak mengerti bagaimana dia cara batuk, dia pasti menutup mulutnya dengan telapak tangan. Setelah itu, dia berjabatan tangan dengan orang lain sehingga virus corona bisa pindah ke orang lain. Oleh sebab itu, dalam masa pandemi, adik-adik untuk menghindari berjabatan tangan, walaupun itu orang tua atau guru-guru Anda. Semua pasti ngerti, tidak akan menganggap bahwa adik-adik di sini tidak sopan. Kemudian menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi oleh droplet si penderita. Oleh sebab itu kita harus bisa menjaga lingkungan dengan cara penyemprotan desinfektan. Itu virus corona bisa mati dengan penyemprotan desinfektan. Oleh sebab itu, waktu kita setelah megang-megang benda-benda itu kita harus cuci tangan sehingga tidak virus corona tidak masuk atau tidak menghinggapi tangan kita dan tidak masuk ke tubuh kita. Apa saja pemeriksaan untuk mendeteksi COVID-19? Rapid test. Untuk adik-adik di sini, insya Allah adik-adik pasti sudah pernah dengar apa rapid test. Untuk masuk ke perguruan tinggi, syaratnya diantaranya yaitu rapid test. Swab, luar biasa. Setelah dilakukan rapid test, kalau hasilnya reaktif, maka dia akan lanjut pemeriksaan namanya pemeriksaan swab. Setelah swab, itu ada pemeriksaan namanya CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Oleh sebab itu, adik-adik, lebih baik kita di rumah saja. Tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang darurat, kepentingan yang mendesak. Lebih baik di rumah saja.
Kemudian kita harus menjaga physical distancing. Kalau bertemu sama teman, harus ada jarak minimal 2 meter. Karena percikan ludah itu minimal 2 meter dari seorang penderita COVID-19. Apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi COVID-19? Teori Bloom mengatakan bahwa kontribusi terbesar untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah 40% dari lingkungan, 30% dari masyarakat, kemudian 20% dari nakes, tenaga kesehatan. Bagaimana agar terhindar virus corona? 1. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Kenapa? Karena tangan kita kalau ada virus corona menyentuh mata atau hidung atau mulut, itu virus bisa masuk melalui lubang-lubang itu, mata, hidung, dan mulut. Selalu tutup hidung dan mulut dengan menggunakan masker. Oleh sebab itu ya adik-adik, nanti kalau adik-adik sudah masuk sekolah, walaupun virus corona sudah berkurang atau sudah tidak ada, untuk sementara biar tidak terjangkit virus corona, adik-adik harus memakai masker. Kemudian perlu diingat bahwa memakai masker itu minimal 4 jam harus ganti. Karena kalau tidak 4 jam harus ganti, kadang-kadang kita terjadi iritasi atau terjadi kemerahan pada hidung atau mulut kita atau wajah kita. Yang benar setiap 4 jam masker itu harus ganti. Terutama masker yang dipakai dengan menggunakan masker kain. Hindari kontak dengan penderita atau orang yang dicurigai menderita COVID-19. Oleh sebab itu, warga atau masyarakat yang hasil rapid testnya reaktif itu harus diisolasi selama 14 hari. Setelah 14 hari, itu dia dilakukan rapid test yang kedua. Kalau hasilnya tetap reaktif, maka dia akan dilakukan swab. Kalau swab hasilnya positif, maka dia harus melanjutkan isolasi mandiri 14 hari lagi. Oleh sebab itu, semoga adik-adik di sini tidak terserang virus corona karena luar biasa. Perawatannya luar biasa. Dia tidak boleh keluar rumah berapa kali 14 hari sampai hasil swabnya menjadi positif. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, pilek. Dalam masa pandemi, adik-adik semua harus waspada. Semua orang yang sakit batuk, pilek, panas, sesek, letih, lesu itu dicurigai atau itu diwaspadai bahwa dia penderita penyakit corona, padahal dia belum tentu sakit corona. Bagaimana supaya aku tidak terkena corona? Adik-adik pasti pernah mengenalkan apa yang namanya dengan PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi perilaku kita di rumah harus selalu mencerminkan hidup bersih dan sehat. Untuk sementara belajar di rumah saja. Kemudian menghindari social distancing. Tidak boleh berkerumun, tidak boleh ada pertemuan sementara, tidak boleh ada pengajian dan lain-lain. Karena itu bisa mengundang virus corona menyebar dari satu orang ke orang lain. Harus waspada.
hindari menyentuh wajah. Karena tadi sudah dijelaskan sama Bu Wiwi bahwa lubang hidung, mata, mulut itu bisa dimasuki oleh virus corona yang dibawa oleh tangan kita. Berjemur 10 sampai 15 menit setiap hari. Karena sinar matahari itu mengandung vitamin yang bisa menghindari penyakit virus corona. Yang habis dari luar rumah seperti bekerja atau dari berbelanja dan lain-lain, itu langsung mandi dan keramas. Sehingga virus corona yang kita bawa dari mana saja itu akan hilang dengan mandi dan disabuni. Jangan lupa adik-adik, apalagi adik-adik dari SMP Hasyim Asyari. Insya Allah adik-adik selalu bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu adik-adik tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah. Insya Allah adik-adik bisa terhindar dari penyakit virus corona dan bisa belajar dengan baik. Ini contoh daripada cuci tangan. Cuci tangan itu yang benar di air mengalir dengan menggunakan sabun. Bisa sabun batang atau bisa juga sabun cair. Ini salah satu cara cuci tangan 6 langkah dengan 6 kali gerakan selama 40-60 detik. Dengan di air mengalir sama sabun, kemudian kita gosok telapak tangan kita sebanyak 6 kali. Kemudian punggung telapak tangan kita sebanyak 6 kali juga. Kemudian selah jari kita. Setelah itu yang keempat yaitu kunci tangan kita. Kunci tangan kita. Kanan kiri dikunci tangan kita sambil digosok punggungnya tangan sambil digosok dengan ibu jari. Kemudian kita gosok ibu jari kita dengan cara memutar. Kemudian ujung jari kita dua-duanya. Demikian cara cuci tangan. Semoga adik-adik di sini bisa mempraktekkan di rumah selama 40-60 detik. Sehingga virus corona bisa hilang dari tangan kita, di mana virus corona dengan ukurannya yang sangat kecil sekali. Kemudian kita lakukan hidup sehat, yaitu dengan cara berolahraga. Tetap kita melakukan olahraga, kemudian harus diperhatikan setiap hari harus istirahatnya 8 jam, 2 jam di siang hari, 6 jam di malam hari. Kemudian tidak boleh merokok atau minuman beralkohol. Insya Allah adik-adik murid SMP Hasyim Asyari tidak ada yang merokok. Alhamdulillah semuanya insya Allah tidak merokok dan tidak minum minuman yang beralkohol. Karena itu bisa merusak tubuh kita dan gampang dihinggapi oleh segala macam penyakit, terutama dalam masa pandemi ini. Penyakit virus corona luar biasa. Jangan sampai dilakukan seperti itu ya adik-adik. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Yaitu dengan mengandung, setiap kita makan harus mengandung 4 bintang. Bintang yang pertama harus mengandung nasi dan lain-lain. Yang kedua harus mengandung lauk pauk. Yang ketiga harus mengandung sayur dan buah. Yang keempat harus mengandung kacang-kacangan. Itu merupakan makanan yang bergizi seimbang, mengandung 4 bintang. Mengkonsumsi suplemen daya tahan tubuh seperti
vitamin, vitamin C, dan lain-lain. Mengkonsumsi minuman tradisional. Luar biasa, sekarang ini di warga kita saya melihat ibu-ibu banyak yang menggunakan obat tradisional untuk mengantisipasi virus corona masuk ke tubuh kita dengan menggunakan jahe, serai, kunir, dan lain sebagainya. Luar biasa, ini gambar orang yang kena virus corona. Petugasnya harus benar-benar memakai APD, luar biasa. Adik-adik kalau menggunakan hazmat itu luar biasa panas sekali dan maskernya harus berlapis-lapis dan nafasnya sulit sekali. Kasihan ya tenaga kesehatan, oleh sebab itu adik-adik di sini jangan sampai terserang virus corona. Tujuan tenaga kesehatan hanya menolong warga yang terserang virus corona. Dia terjadi gangguan pernafasan luar biasa, sakit sekali. Kemudian ini ada gambar warga yang kena virus corona dalam kondisi meninggal. Luar biasa ya adik-adik ya, kasihan. Keluarganya tidak bisa menguburnya. Keluarganya tidak bisa mendampingi untuk memandikan dan menguburnya. Tidak boleh tahlilan. Yang mengubur adalah tenaga kesehatan. Kasihan ya adik-adik, oleh sebab itu adik-adik di sini jangan sampai, semoga tidak kena virus corona. Karena harus isolasi, diasingkan sama warga karena sakitnya itu bisa menularkan ke warga lain. Oleh sebab itu dia harus isolasi sampai hasil pemeriksaan laborat bahwa dia dinyatakan negatif, sehingga dia aman untuk berkomunikasi dengan orang lain atau bermasyarakat dengan orang lain. Demikian, semoga apa yang sampaikan sangat bermanfaat bagi adik-adik. Semoga adik-adik di sini bisa memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan virus corona dan terhindar dari virus corona, sehingga adik-adik di sini bisa belajar dengan baik dan semoga virus corona cepat hilang di negara kita sehingga adik-adik di sini bisa masuk sekolah dengan seperti biasa. Demikian, barangkali ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati adik-adik. Saya, Bu Bidan Puskesmas Tulangan, mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.